Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada bagian kelima dari video pembelajaran mengenai belajar membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan kode Ignitir. Pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai controller, modifikasi controller, model, dan view khusus untuk login dan pengguna ya. Baik, saya tidak berlama-lama dan mungkin nanti per slide saja dan kita akan lihat hasilnya ya. Saya tidak mengcodingnya karena ternyata makan waktu ya. Nah, nanti bila yang ingin langsung mendapatkan codingnya, silakan download di blogspot dari channel saya yang sudah tertera di halaman muka channelnya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita ubah dulu view login PHP yang sudah kita buat dari pertemuan sebelumnya. Kita akan menambah di baris 62 dan sebelumnya juga kita upload dulu sebuah logo ya. Contohnya di sini logo universitas kami yaitu logo UMB. Nah, ini saya letakkan di folder IMG di base URL-nya. Jangan lupa dipasangkan dengan kata kunci base URL supaya nanti mengarah ke apapun posisi halaman aplikasi yang Anda bangun ini, yang kita bangun ini, nanti selalu mengikuti di sana. Oke, kemudian di sini kita kasih judul ini ya dan seterusnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, saya contohkan di lokal, kita kunjungi website kita, localhost SPK. Ya, tada, hasilnya seperti ini ya. Nanti ada logo, ada judulnya, kemudian dibuat oleh siapa, program studi apa, dan ini ya. Nah, ini hasil perubahan yang kita harapkan dari view login ini. Jadi kita ganti ini, oke. Kode programnya kalau kita buka dengan aplikasi Visual Studio Code, dan saran saya juga pakai Visual Studio Code ya. Tapi kalau yang masih pakai Notepad nggak apa-apa. Hanya enaknya pakai Visual Studio Code, itu kita ada langsung foldernya ya, jadi nggak usah bolak-balik dan kita bisa tampilin beberapa di sini. Oke, bukanya di mana? Di aplikasi view, kemudian ada login PHP. Nah, ini dia ya, login PHP. Nah, oke, kita lihatkan dari atas. Jadi dari atas tetap ini ya. Oke, saya belum install beberapa ini. Oke, dari atas tetap. Hanya judulnya ini kita ganti, titel SPK SAW Login. Kemudian jangan lupa base URL pada hrefnya yang mengarah ke lokal. Yang ini biarin ini kecuali kalau mau diambil font Google Apps-nya ya. Oke, yang ini juga sama pada SB adminnya. Kemudian geser ke bawah, di situ ada pesan. Nah, di sana selamat datang, welcome-nya diganti jadi selamat datang. Nah, kemudian forumnya diganti, ditambah dengan method post dan actionnya. Actionnya itu diarahkan ke controller pengguna pada metode cek pengguna ya. Jadi nanti di controller pengguna kita buat folder bernama apa, kita buat metode bernama cek pengguna ya. Nih. Kemudian untuk username-nya ini div class form group aja. Kemudian name-nya ditambah ID pengguna, ID-nya ID pengguna, dan ini di Indonesia kan placeholder-nya ketik ID pengguna Anda. Kemudian form group untuk password ini juga kita buat sekali aja, tidak usah pakai confirm, jadi kita buang. Jadi disesuaikan ya. Oke, form group passwordnya ini kita kasih name-nya password dan tombol login-nya tidak pakai ahref. Kita pakai input type submit, name-nya tetap login, value-nya tetap login ya. Kelasnya biarin aja, kelasnya tetap ya. Di kelasnya tetap. Oke, kemudian bagian-bagian yang lain dihilang. Nah, ini bagian yang tadi saya bilang 62 tadi ya. Nah, baris 62 ini kita buat tambahkan seperti ini. Silakan disesuaikan sendiri ya. Jadi di baris 62 ya. Oke, sehingga posisinya seperti mana? Posisinya seperti ini, dia ada di kanan ya. Oke, kalau posisinya di kiri silakan diubah ke kiri ya. Nah, diubah ke kiri. Nah, tetapi di sini ada gambar anjing ya.
gambar anjing ini saya ini gambar anjing ini ya. Gambar anjing ini saya matiin ya. Saya matiin ya. Oke. Kita mau coba pindah ke kanan. Yuk kita coba pindah ke kanan ya. Pindah ke kiri ini ya. Oke, yuk. Kita cut. Cut. Oke. Kita coba pindah di kiri. Gambar anjingnya di sini ya. Oke. Ya, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Sekarang kita refresh. Iya, ada di sebelah kanan. Ini ada di sebelah kanan loadingnya. Ini ada di sebelah kiri. Tersuka-suka ya. Yang di online masih tetap kanan karena saya belum upload ya. Ini yang di online. Ini yang di dalam ya. Oke, yang di lokal. Jadi dia posisinya sini. Nah, sekarang kita akan buat dia login ketika mengketik admin. Nah, jadi kita masukin passwordnya 4DM1N ya. Nah, ini akan masuk ke mana? Akan masuk ke cek pengguna. Nah, kemudian kalau berhasil dia akan masuk ke sini ya. Sehingga nanti bisa membuka pengguna yang kemarin kita ini apa kriteria yang udah kita buat, atribut yang kita buat, dan rating kecocokan ya kemarin ya, rating kecocokan yang udah kita buat ya. Oke. Nah, untuk pengguna ini nanti kita akan buat seperti ini sehingga nanti ketika di input pengguna baru akan masuk dan bisa dikoreksi. Passwordnya kita sudah acak ya, dan ini bisa dikoreksi. Oke. Sekarang kita lihat controllernya. Baik, controller di mana? Kita buka di controller, di aplikasi controller. Kita buka pengguna. Nah, di sini saya terangkan codingnya. Jadi ini define base untuk mencegah orang mengakses ya, menghack lokasi controllernya, jadi tetap diarahkan ke base ya. Kemudian kita buat sebuah fungsi construct yang dijalankan pertama kali, yaitu menjalankan model pengguna. Model pengguna di mana letaknya? Model pengguna adanya di model. Nah, ini di folder model. Ya, di folder model. Mana model? Nah, ini dia model. Nah, ini ada model pengguna. Nah, ini ya. Nah, ini enaknya kalau pakai Visual Studio Code kita bisa lihat kiri kanan. Oke. Nah, ini di pengguna, kembali ke pengguna.php. Jadi di sini di konstruk memanggil terlebih dulu adalah model pengguna. Kemudian pada konstruk ini juga memanggil helper, URL helper untuk membantu kita dalam urusan URL. Nah, fungsi indeksnya ini kita menjalankan fungsi get pengguna pada model pengguna untuk mengambil datanya dan disimpan dalam array. Arraynya mempunyai nama atau mempunyai bagian yang bernama item pengguna yang nanti dilewatkan di tabel di program view register ya. Oke, kita lihat dulu get pengguna. Jadi ini nanti dia mengarah ke model ini ya. Oke, kita lihat get pengguna di model pengguna. Nah, ini kita buat get pengguna ini ya. Pada kelas model di CI itu kelas modelnya harus sama ya dengan namanya. Jadi jangan sembarangan. Kalau namanya model pengguna, di sini model pengguna. Saya ulang lagi. Kemudian konstruknya load database. Kemudian berikutnya ini kita buat namanya get pengguna. Ini suka-suka ya. Saya kasih nama get pengguna. Kalian mau ngasih nama ambil pengguna boleh, asalkan di sini namanya ambil pengguna. Ketika diakses di sini juga ambil pengguna ya. Nah, di ambil pengguna ini kita melewatkan satu parameter yang kondisi defaultnya false, tidak diisi ya. Nah, namanya ID pengguna. Nama ini saya sarankan sesuai dengan nama di tabel database-nya ya. Kalau di tabel database-nya kolomnya bernama ID pengguna namanya. Oke. Nah, ini kondisinya false. Ketika false, dia menampilkan semua. Ya, nggak dipilih. Karena apa? Karena nggak diminta ID penggunanya. Tapi nanti kalau diminta ID penggunanya, dia menampilkan record per ID pengguna saja. Ya, jadi kalau yang false, kosong, nggak ada diminta, menampilkan semua record. Ya, ini dia query. Ya, query nama variabelnya suka-suka. Mau kasih nama apa? Mau kasih nama Q, mau kasih nama cari, boleh terserah ya.
Asal kasih nama tampilkan terserah ya. Nah, yang penting nama variabelnya ada. Kemudian ini yang nggak boleh diganti, thisDB. ThisDB ini menunjukkan koneksi ke database yang di load. Ya, get ini adalah fungsi bawaan dari CI untuk membuka tabel. Tabelnya namanya di tengah ini. Ya, jadi kalau tabelnya bernama pengguna, kita kasih nama pengguna. Kalau tabelnya bernama kas, kasih nama kas. Kalau tabelnya bernama kriteria, kasih nama kriteria. Jadi yang fungsi umum yang Anda ingat hanya ini, thisDBGet, yang fungsinya apa? Yaitu fungsinya sama dengan membuat variabel SQL select bintang from, ya. Select bintang from ini nggak usah repot-repot kita membuatnya. Jadi menggunakan fungsi bawaan dari CI-nya ini ya. thisDBGet. Nah, tinggal ganti nama tabelnya aja. Nah, kemudian thisDBGet ini tidak bisa pakai where kecuali kita menentukan nanti dengan thisDBWhere ya. thisDBWhere. Oke, ini kita nampilin semua. Nah, ini thisDBWhere di bawah ya, atau kita pakai getWhere ya. thisDBGetWhere. Nah, jadi kalau getWhere beda dengan get. Kalau getWhere itu ada syaratnya. Jadi menampilkan datanya ada syaratnya ya. Oke, nah ini syaratnya apa? Syarat where-nya ini di sini berupa array. Kalau where-nya lebih dari 1 bisa ditambahkan di sini ya. Arraynya dibuat 2 ya. Ini arraynya 1 ID pengguna, karena saya cuma mempersyaratkan menampilkan datanya ID penggunanya hanya dengan ini. Nanti pada password boleh dibuat kayak begini. Ini saya contohkan yang pakai SQL biasa ya. Kalau pada password boleh juga nanti arraynya dibuat 2, ID pengguna, apa nama variabelnya, kemudian password, apa nama variabel passwordnya. Oke. Nah, ini dia tadi ke get pengguna. Oke, kita balik lagi ke pengguna. Setelah dibuat ini, kita membuat juga logout. Logout ini kita kembalikan ke welcome. Sementara belum saya cuci ini sesinya ya. Sesinya belum saya cuci. Harusnya ini kita cuci sesinya. Kenapa? Nanti kita bicara pada masalah security aplikasi ya. Pada bagian berikutnya. Ikutin aja ya. Oke, saya ingatkan kembali buat teman-teman dan para mahasiswaku yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Gratis kok, biar semangat saya membuat videonya. Oke, lanjut. Berikutnya lagi kita buat cek pengguna ini ya. Cek pengguna ini kita juga membuat folder membuat metode atau function di model pengguna, nanti disimpan ke sini. Nah, sebelum sini saya buat dulu, tadi saya terangkan logout dulu ya, lupa tadi. Logout kita menggunakan kata kunci redirect. Redirect ini adalah kata kunci bawaan dari, bukan PHP ini ya, ini adalah dari CI. Jadi ini bukan bahasa PHP, ini bahasa punyanya CI ya, fungsi CI. Karena apa? Tadi kita pakai helper URL ya. Nah, ini di sini kita kembali menjalankan controller welcome ya, controller welcome. Jadi kembali ke login dia. Karena control welcome indexnya adalah ke menampilkan view login ya. Oke, nah ketika cek pengguna, data pengguna dicek dulu di metode cek pengguna pada model pengguna. Oke, kita balik ke model pengguna. Ini cek pengguna. Cek pengguna di sini mengambil data yang dicek, yaitu dari ID pengguna. Di mana ngambil ID pengguna? ID penggunanya diambil dari forum login. Nah, forum login tadi nama elemennya adalah ID pengguna. Kita lihat di login, lihat. Nih, name-nya. Oke, name-nya ya. Nah, ini kita lihat name-nya. Nah, jangan lupa name-nya. Ini name-nya ID pengguna. Maka ini postnya jangan lupa namanya ID pengguna ya. Begitu juga yang password ya. Yang password name-nya adalah password, maka di sini postnya juga password. Kemudian ini saya menggunakan fungsi security pada CI untuk menghindari SSS ya, attack ya. Nah, maka kita pakai security XSS clean, merupakan bawaannya, dimasukkan dengan this security XSS clean di sini. Nah, jadi kita cuci dulu hasil tangkapan dari forumnya dengan XSS clean.
Ini juga sama yang passwordnya, siapa tahu dia menghack. Kemudian kita kunci juga dari serangan HTML injection ya, bukan SSS injection, bukan SQL injection, tapi HTML injection. Nah, maka kita ganti juga dengan HTML escape. Nah, ini HTML escape. HTML escape ini kalau di PHP sama dengan HTML entities ya. Nah, ini SSS clean ini sama dengan MySQL real escape string ya. Nah, ini sama ya. Oke, nah jadi dicuci, simpan semuanya ke variabel ID pengguna dan password. Kemudian, nah saya tidak pakai ini. Kalau tadi kan di bagian ini kita pakai db-get-where ya, db-get-where. Sini saya pakai db-query aja. Sebagai contoh, kedua-duanya boleh, nggak haram kok. Semuanya disediain oleh Code Ignitir. Jadi teman-teman yang mengatakan ini salah, bukan salah, benar, semuanya benar. Cuma yang ini bagi yang paham dengan atau terbiasa dengan kode SQL ya. Kalau bagi yang nggak paham ya silahkan pakai ini db-get-where ya, nggak ada masalah ya, jangan disalahkan, boleh saja, semuanya sama ya. Nah, ini contohnya kalau pakai kode SQL, kita simpan variabelnya di SQL. Nah, kode SQL-nya kita tulis dalam bentuk string ini. Ya, kode SQL ini select bintang from pengguna. Ini adalah kode SQL untuk mengambil semua record dari tabel pengguna dengan ketentuan where ID penggunanya sama dengan yang tadi masukkan oleh user dari HTML login, dari form login. Kemudian dan passwordnya, nah ini passwordnya kita pakai kebetulan password kita itu kan panjangnya 30 ya. Nah, maka dipotong karena kalau defaultnya enkripsi password itu 255 ya. Nah, ini juga bagian dari keamanan. Jadi kita buat pusing sedikit ya para hacker ya yang suka-suka meretas, dan ini saran saya nggak usah lah para hacker meretas-retas ya. Oke. Kurang baik gitu ya. Mungkin Anda puas di dunia tapi ingat di akhirat nanti. Oke. Baik, kita lanjut ke sini. Jadi kembali ke SQL-nya, bahwa di SQL-nya ini passwordnya diambil dari pemotongan 30 karakter dari kiri left dari pengenkripsian kata password yang dimasukkan oleh user ya, sehingga nanti potongannya menjadi 30 karakter enkripsi password ya, bukan tulisan normalnya. Oke, kemudian dilihat. Nah, di proses query-nya ini, nah variabel query ini sekali lagi ini bebas, tapi query yang ini harus ya, nggak boleh diganti yang ini. Yang ini saja variabelnya. Ini variabelnya boleh bebas ya. Nah, kita pakai kata kunci this db query. Ini artinya apa? Kalau kita Indonesia kan baris 23 ini, komputer eksekusi kode SQL yang ada di variabel ini ya dengan koneksi database yang sudah ditentuin. Nah, kemudian ini ada return. Return itu mengembalikan hasil. Hasilnya dikembalikan apa? Berupa array, row array. Baris array apa? Baris array record dari hasil seleksinya. Nah, ini oke, itu hasil pemanggilan dari controller pengguna ini. Ya. Nah, disimpan di sini ya, disimpan di sini, dicek ada datanya enggak ya. Oh, kalau enggak ada berarti dia gagal login ya, tampilin errornya ya. Errornya ini gagal login ya. Kita siapin, belum saya buatin menampilkan errornya ya. Kemudian this load view-nya dibalikin ke login ya, dibalikin ke login. Oke. Nah, kemudian errornya ini belum saya masukin nih ke view login. Sebenarnya bisa nanti kita masukin di sini kalau ada error ya. Ini kita tinggal nambah error ya. Baik, sekarang kita tambah kode error ini akan nampil di form login-nya. Maka pesan saya, kalau kita akan menampilkan kode ini jangan dalam bentuk variabel biasa, tetapi dalam bentuk variabel array ya. Ini arraynya saya beri nama dt dengan itemnya bernama pesannya. Nah, jadi pesannya ini kita masukin, kemudian dilewatkan di sini dalam bentuk array. Jadi array ini dilewatkan ke variabel login. Ini kalau dia error. Nah, kalau dia benar,
Kalau dia benar, ketika logingnya benar, maka pesannya nanti ada selamat datang, apa nama ID penggunanya ya. Nah, jadi bentuk arraynya juga sama, cuma pesannya aja yang diganti dengan mengambil data. Mengambil data dari mana? Data dari sini, dari hasil checking ya. Jadi hasil checking ini diambil datanya, masukin di sini. Jadi ini datanya asalnya dari tabel ya. Jadi kalau benar, nama penggunanya akan muncul di situ ya. Oke. Nah, kemudian dilewatkan ke halaman blank. Oke, kita lihat bagaimana pengubahan logingnya. Nah, login PHP supaya menerima errornya tadi, kita tambahkan di bawah ini, di bawah div selamat datang, di bagian bawah div selamat datang ini kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan, jadi copy aja yang div selamat datang ini 2 kali, cuma diganti aja dari H1 jadi H2. Nah, kemudian dikasih if ini. Kenapa kita kasih if? Karena nanti kalau nggak ada pesan apa-apa dia kosong ya. Oke, jadi ini artinya jika pesannya ada, maka tampilkan pesannya. Jadi kalau ada pesan error tampilkan, kalau nggak ada pesan nggak ditampilin. Jadi baris ini tidak akan dieksekusi kalau pesannya nggak ada ya. Jadi baris div ini nggak akan dieksekusi kalau pesan errornya nggak ada. Jadi nampil di sini ya. Oke. Pesannya kelas 4 text gray ini oke. Jadi dia akan berwarna, akan pesannya itu ya. Ada pesan errornya. Oke, kemudian nampilin login lagi, kembali login ya. Oke. Nah, tadi kita lihat bahwa ketika berhasil ini juga ada yang dilewatkan ke blank ya. Blank ini dilewatkan juga, maka blanknya kita ganti juga. Nah, blanknya kita tambahkan ini ya. Nah ini kita ganti ya, di sini kita ganti blank text jadi ini echo pesannya apa ya. Jadi nanti nampil. Oke. Baik, kita lihat hasilnya. Ini dia hasil ketika adminnya ada. Jadi tadi kan kita buat di sini echo pesannya ya. Ini kalau dia berhasil login. Oke, kita coba logout. Nah, ini kalau pesan error nggak ada maka nggak nampil. Oke, kita coba salahin ya. Oke, kita salahin kodenya. Nah, Anda gagal login, tapi kalau dia benar 4DM1N ya. Yang mau coba di ini nih dia ada datanya. Oke, itu dia untuk login. Kemudian kita akan bahas yang mengenai pengguna, input pengguna. Baik, ini selesai ya. Jadi kita bahas itu. Oke, kembali ini blank saya tutup. Login juga saya tutup. Oke, kita geser ke bawah dari controller pengguna. Di sini kita tambah simpan record baru ya. Simpan record baru. Oh iya, tadi ada yang lupa ya. Tadi kita lihat di sini namanya Douglas McGee ya. Kita mau ganti juga ketika dia berhasil login ya, berhasil login. Oke, berhasil login. Nah, ini kan ada admin. Ini bukan namanya Douglas ya. Oke, kita ganti yuk. Maka gimana gantinya? Kita ganti di header. Nah, ini headernya kita perbaiki. Oke, kita klik header atau kita buka headernya. Nah, ini ada Douglas. Oke, kita cari Douglas. Kalau bingung, Ctrl F aja ya. Douglas. Mana ya? Oke, kita Ctrl F ya. Douglas. Ini ketemu ya. Oke, nah Douglasnya ini kita ganti ya, kita ganti admin ya. Oke, maka sama dengan yang di blank tadi. Di sini kan di blank tadi pakai data juga ya. Nah yang ini pakai DT ya. Oke, kita DT pesannya kan. Oke, baik. Karena DT di sini pesannya adalah selamat datang ini ya kan, ID penggunanya di sini ya. Maka gimana kita mau mengambil ID penggunanya saja. Oke, ini bisa kita tambah. Oke, DT bukan pesannya, nama pengguna. Nah, nama pengguna. Oke,
sama dengan, nah ini kita ambil datanya doang, kita copy. Oke, titik koma. Nah, yang kita lewatin di sini DT juga di header ya, $DT. Cuma nanti yang kita ambil bukan pesannya ya. Kalau tadi kan di blank. Oke, ini kita buka blank. Nah, kalau blank, salah kan ini. Nah, yang di blank ya. Nah, yang di blank tadi kan kita pakai echo pesannya ya. Karena apa? Karena yang diambil pesannya. Sekarang kita ambil nama pengguna. Oke, baik. Kita buka juga header. Oke, header. Nah, ini Douglas MaxG-nya kita ganti dengan PHP echo. Pak nggak mau pakai echo. Oke, sama dengan ya. Sama dengan apa? Dolar nama pengguna. Oke. Ya, Ctrl S, kita cek hasilnya. Titik komanya sudah belum tadi ya? Kita cek dulu biar jangan error. Mana tadi? Oh, sudah ya, nama pengguna ya. Oke. Baik, kita cek. Kita refresh. Iya, admin ya, hore. Sudah berubah jadi admin ya, bukan Douglas lagi. Oke, kita coba cek. Kalau logingnya hari, oke, maka hari namanya. Oke, itu ya, berhasil ya. Yuk, sekarang header sudah. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses simpan record. Jadi simpan record nanti ini untuk fungsinya apa? Untuk menyimpan record baru ya, menyimpan record baru ya. Menyimpan record baru. Simpan record baru. Oke. Nah, ini kita buka view dulu. Buka view dulu. Controller kita tutup dulu. Oke, view. Nah, di sini ada view. View-nya adalah view register. Oke, kita lihat di header dulu. Tadi kita lihat di header dulu. Di header. Oke, di header ketika orang mengklik. Oh, ini. Nah, di bawah ya. Oke. Ups, kelewatan. Mana ya? Di atas ya. Oke. Ini ketika orang mengklik menu pengguna, dia akan lari ke BSR pengguna ya. Karena apa? Karena ada controller pengguna. Controller pengguna ini ya kan. Dia ketika diklik menu ininya akan muncul register ya. Nah, register view-nya adalah register, maka kita buka view register. Oke, view register. Nah, ini dia. Oke, view register. Ini input pengguna baru ya. Jadi kita menginput pengguna, kita perbaiki ini. Nah, kita tambahkan echo validation error. Ini jadi kalau ada validasi error akan muncul di sini ya. Nah, ini kita perbaiki ya. Jadi kita nambah placeholdernya ini, name-nya nama ID pengguna ya, kemudian name passwordnya juga sama, name konfirmasi password dan seterusnya, submit. Oke, ini ngirim kemana postnya? Postnya lihat ini ke pengguna simpan record baru. Jadi dia ini memanggil controller pengguna yang menjalankan metode simpan record baru. Oke, kita kembali ke controller pengguna. Makanya dibuat ini simpan record baru. Simpan record baru ini isinya apa? Yang pertama dalam algoritmanya ini adalah menjalankan fungsi helper form supaya kita mudah dalam pengelolaan forum. Kemudian ada forum validasi, kita butuh untuk validasi forum. Nah, kemudian divalidasi dulu isi dari forumnya ya. Apakah benar diisi ID penggunanya, apakah diisi tidak passwordnya, atau apakah diisi konfirmasi password, dan juga dibandingin nih isinya nih, sama nggak antara yang dikonfirmasi dengan password. Jadi kita pakai ini dari form validasi matches password, jadi sama nggak ya, sama nggak dengan yang variabel di passwordnya. Nah, kalau dia nggak sama atau belum diisi, maka hanya menampilkan data penggunanya aja ya.
Jadi mengambil data penggunanya kalau error ya dibalikin lagi, tapi nanti datanya berupa data pengguna yang sudah dientrikan ya, model pengguna, get pengguna ya. Jadi diambil penggunanya, itemnya apa ya. Nah, ini diambil. Nah, kemudian masukin datanya di sini. Nah, kalau emang ada ya, kalau udah tersimpan ya. Kalau enggak ya enggak ada, kosong dia. Oke. Kemudian nah, kalau dia benar, validasinya benar, ini else ya di baris 53, maka selanjutnya akan mengeksekusi metode simpan record barunya di model pengguna ini, sehingga kemudian kalau sudah selesai kembali ke controller pengguna. Oke, kita lihat yang di model pengguna simpan record barunya. Ini model pengguna simpan record barunya ini. Di sini mengambil ini helper URL sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa sih. Oke, kini kita ambil. Di sini saya masih pakai SQL, ya. Jadi sama aja. Jadi biar kode SQL-nya biar lebih enak ya. Kenapa saya pakai SQL juga? Di sini saya contohkan menyimpannya di sini ya. Menyimpannya di sini pakai simpan record barunya. Di sini saya hanya menggunakan lihat nih, nggak pakai apa-apa ya, maka nanti kita harus ganti ini ya. Ini contohnya gini, pakai SQL ini ya. Jadi pakai password ini. Lupa tadi kan pakai kalau pakai get nggak ada, kita bisa melewatkan ini enkripsi bawaan dari MySQL. MySQL ini adalah fungsi enkripsi bawaan dari MySQL. Nah, kita nggak bisa lakukan kalau pakai get ya. Maka saya pakai SQL, pakai get query biasa aja ya. Maka di sini dienkripsi SQL-nya, set, simpen, selesai. Nah, itu dia ya. Begitu juga yang kembali ke pengguna. Untuk hapus di sini langsung menggunakan fungsi SQL-nya. Langsung menggunakan fungsi SQL-nya, yaitu pada hapus di sini ada ID yang dilewatkan. Oke, kita lihat di sini di menu view pengguna, view register ya. Kita cek ke view register. Ini view register. Oke. Di sini pada waktu kita mau menghapus di bagian tabel, nah ini ada ID yang dilewatkan pada controller pengguna pada metode hapus. Nah ini ya. Nah ini kita tangkap parameter ini. Nah ini tangkapnya di sini ya, ID. Nah ya, ID-nya kita cuci dulu. Nah, cuci dulu tadi. Nah ini kurang cucinya ya. Nah, ini baru cuci dengan SSS clean dari security. Oke, kita cuci juga dari HTML. Yuk, HTML apa tadi? Oke, kalau lupa geser ke atas lagi. Oh, oke. Bukan di sini tadi ya, ada di model query ya. Nah, ini kita pakai HTML escape. Oke ya, kita pakai HTML escape. Jadi bisa dipakai HTML escape, escape. Nah, ya HTML escape. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah untuk apa? Ya, ini HTML escape ini sama dengan HTML entities ya. Oke ya. Jadi siapa tahu nanti ada orang yang mencoba menginjeksi dari program hapus ya ini. Nah, ini. Kemudian program hapus di register juga kita kasih konfirmasi ini, return confirm ya. Jadi ada pertanyaan pakai JavaScript sedikit ya, inline JavaScript, confirm, return, buka kurung, confirm, buka kurung, pesannya apa, ini boleh diganti, tutup kutip tunggal semuanya ya. Nah, selesai. Nah, maka nanti ada pesan waktu mau menghapus. Oke, kalau sudah dihapus, dia akan menghapus ini. Menghapus gimana? Kita pakai dbware ini ya, dbware untuk memberikan identitas siapa yang mau dihapus, kemudian baru diproses hapus di tabel penggunanya. Ini nggak pakai kode SQL, dia menggunakan fungsi bawaan CI. Nah, yang koreksi juga sama ini, ada yang dilewatkan ID ya, ini koreksi. Jadi koreksi, pengguna koreksi. Jadi dia di tabel memanggil ini, mengambil pengguna koreksi tapi melewatkan parameternya, makanya ini ya. Dicontohkan di sini memanggil ini ya. Oke.
Kemudian dicari form validasi ya, ada nggak nih get pengguna, dicek dulu ada nggak get pengguna dengan nama ini ya. Nah, maka balik lagi ke model. Kalau dia empty, nggak ada dia ya, maka kan nggak ada nih error ya, false balik lagi ke koreksi pengguna ya. Oke, dan seterusnya. Hasil jadinya kayak begini. Klik pengguna, oke. Nah, ini datamanya ada dua ya. Contoh, saya masukin nama putra saya Royhan, saya masukin passwordnya Royhan R0EH4N ya. Saya samain R0YH4N Royhan ya. Oke. Ya. Nah, masuk ya di sini. Oke. Nah, kalau mau dihapus, kalau mau dikoreksi gimana? Koreksi. Nah, Royhan tinggal ganti password ya. Oke, ini ada error dikit ya. Oh iya, ini errornya nggak error handler di bagian ini. Karena apa tadi? Di header. Oke, kita cek di header tadi. View header. Oke, headernya itu kita lupa nih. Lupa. Ya. Karena apa, kita langsung lewatin aja. Kita langsung lewatin aja. Harusnya yang kita lewatin adalah bukan itu ya, sessionnya. Oke, nantilah kita ganti sesi ya. Oke, baik, kita kembali ke sini. Nah, ini sudah masuk ya, jadi Royhan bisa kita ganti. Nah, kalau lihat ya, di sini Royhan passwordnya kayak gini ya. Saya gantiin sama dengan admin tadi apa passwordnya 4DM1N ya. Oke, kita ganti, kita koreksi 4DM1N. Oke, 4DM1N. Oke, lihat passwordnya sama ya. Nah, oke, udah berubah ya, alhamdulillah. Sekarang kita tes login Royhan ya. Logout, kita tes login Royhan 4DM1N. Oke, berhasil Royhannya ya. Oke, kita coba hapus pengguna Royhan. Oke, kita batal, terhapuskah? Tidak ya. Maka itu tadi confirm fungsinya ya. Yes, berhasil. Nah, maka demikianlah, alhamdulillah kita sudah bisa pada tujuan hari ini, yaitu kita apa tadi tujuannya? Tujuannya adalah tadi memperbaiki modifikasi controller, model, dan view untuk login dan pengguna. Demikian bahasan kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan beberapa security, sesi, dan cek logging, serta hal-hal lain yang dibutuhkan di sistem pendukung SAW, termasuk nanti insya Allah perhitungannya. Bila topik dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.